Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku di video pembahasan Diagrammatic Reasoning Part 2. Soal ini merupakan bagian dari soal TKD RBB BUMN. Jadi nih, buat teman-teman para pejuang BUMN, wajib banget tonton video ini sampai selesai karena aku bakal kupas tuntas soal terkait Diagrammatic Reasoning ini. Buat yang belum nonton part satunya, tonton dulu ya, ada di channel Arta School. Jadi subscribe dulu, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, aku masuk ke pembahasan soal pertama nih. Soal pertama, bagian yang kosong itu ada di bagian akhir. Otomatis kita harus mencari hasil akhirnya. Di sini gambarnya dikenakan pola nomor 3, lanjut nomor 2, terakhir nomor 4. Oke, kita lihat. Pola nomor 3 ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, panahnya itu dia yang pertama menghadap atas bawah, menjadi menghadap kanan kiri. Segitiganya yang lancip ada di atas menghadap ke sebelah kanan. Love-nya dia juga menghadap ke sebelah kanan. Otomatis ini pola ketiga menggunakan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Atau rotasinya itu ke kanan teman-teman. Lanjut di nomor 2. Nomor 2 itu kita analisis dulu ya. Panahnya ada di nomor 1 berganti ke nomor 2. Yang tadinya nomor 3 berganti di nomor 1. Yang lainnya tetap posisinya. Artinya ini dia akan mengalami pindah posisi atau berganti posisi. Terus, tidak hanya pindah posisi. Ternyata, coba kalau teman-teman perhatikan, satunya panahnya ke kiri, satunya ke kanan. Kalau misalnya kita menggunakan pola pencerminan dengan vertikal, panahnya benar. Tetapi untuk dua bangun yang lainnya ini akan salah. Karena ketika dicerminkan vertikal ya bangunnya akan tetap. Oh, kalau begitu cerminnya horizontal nih Kak. Kalau cerminnya horizontal teman-teman, dua ini benar. Tetapi ketika panahnya dicerminkan horizontal, otomatis harusnya tetap menghadapnya. Tapi ini berbeda ya. Nah, dengan begitu, pola yang kita gunakan berikutnya adalah rotasi 180 derajat. Sekarang pola keempat. Di pola keempat, dia itu hanya gambar pertama menjadi gambar kedua menjadi gambar ketiga menjadi gambar pertama. Berarti hanya pindah posisi aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di sini aku akan gambar ulang dulu. Pertama dengan pola ketiganya. Pola ketiga itu rotasi 90 derajat. Otomatis nanti panahnya akan menghadap ke sebelah kanan. Ini warna hitam. Love-nya dia akan menghadap ke bawah. Ini juga warna hitam. Terus segitiganya dia akan menghadap ke kanan. Setelah dari pola nomor 3, dilanjutkan dengan pola nomor 2. Nomor 2 ini ada dua pola juga ya. Pertama pindah posisi. Cuma berkebalikan aja. Dari 3 ke 1, 1 ke 3. Otomatis jadinya segitiga, terus love, baru dilanjutkan dengan panah. Setelah ini teman-teman, ketika dia sudah sudah dipindah posisi, dia ada rotasi 180 derajat. Otomatis segitiganya nanti menghadap ke sebelah kiri, love-nya akan menghadap ke atas, si panahnya dia akan menghadap ke sebelah kiri, berkebalikan gitu. Setelah selesai pola nomor 2 nih, kita lanjut ke pola terakhir nomor 4. Di nomor 4, dia pindah posisi. Nomor 1, ini kan nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 1-nya jadi nomor 2. Artinya di sini ada segitiga di tengah. Nomor 2-nya jadi nomor 3. Berarti love-nya di belakang. Oke, seperti ini. Yang terakhir nomor 3 pindah ke depan. Berarti panahnya ada di nomor 1. Nah, udah kelihatan kan ya jawabannya yang mana? Panah, segitiga, love. Menghadapnya diperhatikan baik-baik teman-teman. Segitiganya dia menghadap ke kiri nih. Berarti jawabannya pada opsi yang A. Gitu teman-teman. Lumayan mudah kan ya? Aku lanjut lagi yuk. Kita masuk ke soal kedua. Soal kedua hampir sama. Tapi sekarang yang ditanyakan itu bagian depan. Kalau yang ditanyakan bagian depan teman-teman, nanti teman-teman kerjakan dari yang belakang aja. Urut ke depan. Tapi harus hati-hati. Ketika mengerjakan dari belakang, nanti kita menggunakan pola kebalikan ya. Jadi misalnya rotasinya harusnya ke kanan, kita jadinya ke kiri. Gitu.
Yuk kita mulai. Analisis dulu. Nomor 1, dia polanya itu cermin. Pencerminan dengan cerminnya horizontal. Karena ketika kita cerminkan, segitiganya akan berkebalikan, bintangnya juga, tapi panahnya tetap menghadap ke kanan. Lanjut nomor 5 tadi. Nomor 5 ini dia hanya ganti warna aja, karena letaknya sama, posisinya juga sama semua. Ganti warna. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Oke, karena kita dari belakang ke depan, kita dari nomor 5 dulu nih. Kalau begitu teman-teman, kebalikannya ganti warna apa? Ya nanti tetap sama aja, dari ini hitam nanti menjadi putih. Berarti dari depan, di sini gambar pertamanya harusnya berwarna hitam karena di pola kelima kan ya. Perseginya menjadi warna putih, bintang terbaliknya ini berwarna hitam juga. Oke, selesai. Lanjutkan lagi ke nomor 1. Nomor 1 itu dia pencerminan horizontal. Kebalikannya apa, Kak? Ya sama. Horizontal ya horizontal ke atas lagi. Berarti untuk pola ke-1 dia akan menghadap seperti gambar berikut. Pertama menghadap ke atas. Kedua kotaknya tetap, tapi ini warna hitam ya. Tadi yang gambar pertama. Bintangnya sekarang akan menghadap ke atas. Warnanya juga hitam. Nah, udah kelihatan nih yang mana jawabannya. Ternyata gambar pertama itu jawabannya terletak pada opsi yang mana nih? Bentar, teman-teman. Terletak pada opsi yang C. Gitu. Kalau teman-teman mau membuktikan dari depan ke belakang, boleh, nanti sama aja hasilnya. Gitu ya. Oke, aku lanjut lagi ke soal berikutnya. Eits, udah download aplikasi Bimbel BUMN dari Aptaschool belum nih? Kalau belum, yuk cus ke Play Store dan juga App Store. Teman-teman tinggal ketik aja Bimbel BUMN Aptaschool. Nanti ketika ketemu langsung klik install di sini. Yuk aku liatin seperti apa aplikasinya. Nih bentuknya. Di sini teman-teman ada tryout-nya nih, lengkap banget. Tryout-nya itu ada TKD-nya, ada juga core value BUMN, ada TBI-nya, terus ada TWK-nya nih, dan ada learning agility-nya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa klik materi di sini. Nanti ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Di sini contohnya aku buka salah satu. Nih, bentuknya itu teman-teman, dia berupa video pembelajaran. Terus di bawah, kalau misalnya masih butuh selain video, ada juga yang bisa di-download nih. Unduh materi belajar. Nih teman-teman, selain ada tryout sama ada video pembelajarannya, ternyata teman-teman ketika teman-teman klik soalnya dan klik mulai, nanti ketika sudah selesai dia ada pembahasannya. Nih lihat, wah lengkap banget ya, setiap soal itu ada pembahasannya. Jadi kita tahu deh mana jawaban yang benar. Enak banget ya, tinggal cus aja ke Play Store ataupun App Store teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman buat gabung member premiumnya Aptaschool BUMN. Karena ini berlaku selama 1 tahun. Cukup 129.000 aja. Yuk kita lanjut lagi. Di soal nomor 3 nih teman-teman, yang ditanyakan itu sekarang polanya. Kita udah tahu gambar pertama sama gambar akhirnya. Oke, kita lihat dulu. Pola nomor 3 itu dia yang pertama, gambar pertama ini yang tadinya dia bujur sangkar menjadi setengahnya ya. Jadi setengahnya. Terus, kalau yang tadinya lingkaran, dia nanti akan dibelah jadi 2. Ya, bentuknya dia akan dibelah jadi 2. Terus, posisinya terbalik. Ya, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang jadinya di bawah jadi di atas. Gambar ketiganya dia akan menjadi utuh. Akan menambah setengah bagian. Ya, ini tambah setengah. Oke, berarti ini teman-teman gambar yang pertama kita kerjakan dulu yuk. Menggunakan pola ketiga. Di sini gambarnya nanti akan berkurang menjadi setengah. Bagian atasnya hilang. Aku tulis lagi. Atas hilang. Artinya dia akan menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti inilah ya. Nah, dilanjutkan gambar kedua, dia akan terbelah separoh, terus dia akan posisinya berpindah. Bawah jadi atas, atas jadi bawah.
otomatis posisinya akan menjadi gambar berikut. Anggaplah seperti inilah ya teman-teman ya. Dia ada bulat-bulatannya sedikit. Di sini juga ada. Nah, anggaplah seperti inilah ya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar ketiga. Gambar ketiga itu dia akan bertambah setengahnya. Otomatis yang tadinya seperti ini, dia akan bertambah setengah bagian ke bawah. Nah, menjadi gambar berikut. Tengahnya nggak ada karena ini warna hitam ya. Ini juga warna hitam semua. Oke, sekarang kita lihat nih. Dia itu mau menjadi gambar terakhir. Gambar terakhirnya kebetulan dia dari menghadapnya ke bawah menjadi ke atas. Otomatis teman-teman, dia ini seperti ada cermin horizontal ya. Tapi apakah betul kalau menggunakan cermin horizontal teman-teman, yang bagian setengah elips ini dia akan tetap berada di sebelah kiri. Berarti ini bukan ya. Pola kelima ini dia menggunakan rotasi 180 derajat. Karena ketika dia dirotasi 180 derajat, yang bentuknya seperti kembang itu kan dia akan menghadap ke atas. Terus, yang gambar kedua bentuknya ya tetap mau dirotasi pun sama karena dia simetris. Karena rotasinya 180 derajat. Berarti dia bentuknya juga sama seperti ini. Yang gambar ketiga nih, ketika dirotasi dari kiri, dia akan berpindah menjadi ke sebelah kanan lengkungannya. Gitu. Cari yuk mana yang menggunakan pola rotasi. Rotasi. Oh, ternyata nih teman-teman di pola yang kedua. Ini rotasi 180 derajat. Kenapa tuh, Kak? Karena ketika nih dia bentuknya seperti ini kan ya. Ketika dia dirotasi, muter 180 derajat, membukanya akan ke sebelah kanan. Terus yang bentuk seperti burung ini ketika dirotasi, dia kan serong kanan atas ya, menjadi serong kiri bawah. Pun dengan gambar ketiganya akan berbalik. Otomatis nih, jawaban yang benar itu terletak pada opsi yang B. Oke. Gimana? Udah tambah mudeng kan ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya nih, aku punya soal diagramatik, tapi sekarang yang ditanyakan itu yang bagian depan. Berarti teman-teman kita kerjakan dari belakang nanti urut ke depan. Kita menggunakan pola nomor 4 dulu, tapi ingat kalau dari belakang ke depan kita menggunakan pola kebalikan. Yuk kita lihat pola keempat. Pola keempat itu teman-teman aslinya dia kan menghadapnya nih ke kanan kiri ya, terus ada seperti serong ke bawah. Sekarang dia menghadapnya ke atas bawah, serongnya juga ke kanan sekarang. Artinya ini dia akan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Atau rotasinya ke kiri. Ini, si putihnya dia ada di sebelah kanan, ketika rotasi ke kiri 90 derajat jadi di sebelah atas. Pun dengan gambar loncengnya ini ya, dia akan menjadi ke kanan kiri seperti ini. Oke, berarti kalau kebalikannya kita menggunakan pola kebalikan, berarti dia akan rotasi ke kanan. Rotasi searah jam. Otomatis teman-teman, jawabannya untuk pola yang pertama, layang-layangnya dia akan menghadap ke sebelah kanan karena rotasinya ke kanan kan ya. Si segi 5 yang bagian datar akan ada di sebelah kiri. Baru dia membentuk segi 5 di sini. Ya, ini bagian datarnya di sebelah kiri. Terus si segitiga dia akan menghadap ke atas. Kalau sudah seperti itu, teman-teman lihat nih gambar terakhirnya. Dia itu akan berotasi ke kiri. Ya, lihat. Segitiganya rotasi lagi ke kiri. Segi 5-nya dia menghadap lagi ke atas. Layang-layangnya akan menghadap lagi ke atas. Otomatis, yang tadinya kita menggunakan pola kebalikan. Rotasi berlawanan arah jam. Ini 90 derajat ya, ini juga 90 derajat. Artinya nanti kita mencari yang rotasinya ke kanan di pola yang disediakan di soal. Yang menggunakan pola rotasi ke kanan itu ada pada gambar nomor 1. Rotasi 90 derajat searah jam. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita kerjakan dari belakang menggunakan kebalikannya. Kalau dari depan ya udah lanjut dengan pola yang ada. Artinya ini jawabannya terletak pada opsi A, yaitu di nomor 1. Hai teman-teman,
Tahu nggak sih kalau bimbel BUMN Aptaskul itu sekarang turun harga dari 699.000 jadi 129.000 aja untuk 1 tahun akses. Wow, ini teman-teman. Kalau teman-teman join di Aptaskul, nanti teman-teman juga bisa join channel mentoringnya Aptaskul. Biar persiapan teman-teman semakin mantap. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Fiturnya lengkap banget, ada tryout-nya, ada materinya, dan teman-teman bisa cek soal-soal yang udah teman-teman kerjakan. Tuh ada TKD BUMN-nya, ada juga core value-nya, ada TBI-nya, ada TWK-nya, dan soal-soal lainnya. Yuk, cus klik link yang aku sertain di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Aku lanjut lagi di soal kelima nih teman-teman. Sekarang yang ditanyakan adalah hasil akhirnya. Kita menggunakan pola 4, 5, dan 1. Yuk kita lihat. Pola 4 itu dia merupakan tadi rotasi 90 derajat ke kiri. Berarti berlawanan. Berlawanan arah jam. Nomor 5, dia menggunakan pola pencerminan dengan cermin vertikal. Pencerminan vertikal. Nomor 1, tadi dia menggunakan rotasi 90 derajat searah jam. Ini ke kanan, yang ini ke kiri, ini cermin vertikal. Oke, kita lihat nih hurufnya. Ketika huruf T dikenakan pola keempat, TKD-nya dikenakan pola keempat, rotasi berlawanan arah jarum jam. Otomatis T-nya akan menjadi seperti ini. K-nya, lihat teman-teman, perhatikan baik-baik bentuk K-nya. Bentuk K-nya itu seperti ini ya. Kakinya nempel di kaki yang atas. Ya, berarti ketika dia dirotasi, dia akan menjadi seperti gambar berikut. Nih, kaki yang bawah nempel ya. Terus D-nya dia akan menghadap ke atas seperti ini. Dilanjutkan lagi dengan pola kelima. Pola kelima itu pencerminan vertikal. Otomatis ketika dicerminkan vertikal, T-nya sekarang menghadap ke sebelah sini. Nah, K-nya ketika dia dicerminkan vertikal, berarti kakinya nyangkutnya di sini nih. Ya. Terus D-nya dia tetapkan, D-nya dia itu simetri ya. Berarti menjadi seperti ini. Lanjut lagi, pola ke-1. Pola ke-1 itu rotasi searah jarum jam. Otomatis ketika dia dirotasi, T-nya akan menjadi seperti ini. Yang K-nya, hati-hati ya teman-teman ya. Sekarang yang nempel yang bagian atas seperti ini. D-nya dia sama, karena dia simetri. Oke, cari yang T-nya menghadap ke bawah. Kalau begitu C udah salah nih. Sekarang K-nya perhatikan. Dia kakinya atas yang nempel ke bawah. Bukan bawah nempel ke atas. Ini berarti salah. Ini salah. Oke, D-nya dia itu menghadapnya ke kanan. Ini menghadap ke kiri. Berarti salah. Dengan begitu teman-teman, jawaban yang benar ada di opsi yang E. Wah, ternyata lumayan mudah sih ya. Teman-teman harus benar-benar fokus terhadap pola yang diberikan. Ya, dan juga fokus terhadap pertanyaannya. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Aku cukupkan dulu ya teman-teman di video kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan video-video selanjutnya. Bye-bye, selamat belajar teman-teman.